Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Arabel Farm and Garden, channel edukatif bagi mereka yang punya hobi beternak dan berkebun skala rumahan. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang rahasia sukses merawat DOC Alba mulai umur 1 hari sampai umur 14 hari. Pada video sebelumnya, sudah saya share hal apa saja yang harus disiapkan sebelum DOC pesanan kita datang ke kandang kita. Inilah kondisi DOC saat baru masuk brooding box, setelah perjalanan yang cukup jauh. Tampak DOC itu segar kembali setelah diberi minuman air gula. Langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya merawat DOC sampai umur 14 hari. Ada 2 poin penting agar sukses merawat DOC umur 1 sampai 14 hari, yaitu yang pertama, manajemen pakan, dan yang kedua, manajemen brooding. Hal pertama yang harus disediakan adalah pakan untuk 100 DOC, yaitu pakan yang tinggi protein untuk fase starter, dan pakan ini untuk 30 hari ke depan. Dan juga untuk kebutuhan pakan protein tinggi sampai 30 hari ke depan adalah full pakan pabrikan untuk starter. Untuk pakan fase starter di Arabel Farm, saya menggunakan pakan 5-11 untuk starter. Sedangkan takarannya adalah minggu pertama per ekor 5 gram per hari. Kalau ada 100 DOC, berarti seminggu butuh pakan 5 gram dikali 100 ekor dikali 7 hari sama dengan 3.500 gram, sama dengan 3,5 kilogram. Ini saat menimbang porsi pakannya dan saat pemberian pakan. Pakan diberikan 2 kali sehari, pada pagi dan sore hari. Untuk manajemen brooding, sudah saya bahas pada episode 1. Intinya, brooding harus hangat 32 derajat Celcius. Dan yang kedua tentang pemberian vitamin. Untuk menjaga imunitas DOC selama di brooding box, perlu di booster dengan vitamin yang dicampurkan ke minumannya. Saya biasanya menggunakan Vitachick. By the way, ini bukan di endorse ya. Nah, untuk air minum harus diganti setiap hari. Dan tempat minum pun harus dicuci setiap hari agar lebih steril dari kuman dan bakteri. Inilah suasana di brooding box hari kedua. Kondisi DOC Alba alhamdulillah sehat semua. Air minum disediakan 3 tempat agar DOC tidak berdesakan saat minum. Pada siang hari, tirai dibuka agar udara segar di luar brooding box bisa masuk. Hal ini bisa membuat udara dalam brooding box tidak pengap. Pada hari ketiga, DOC dijemur selama 30 menit. Pada saat pagi hari, penjemuran ini penting karena sinar matahari sangat bagus untuk menambah imunitas DOC dan juga memperkuat tulang DOC agar tidak rapuh. Pada hari keempat, alas kandang yang berupa kertas semen tampak sudah mulai kotor oleh kohe DOC. Tentu hal ini tidak baik kalau tidak segera diganti, karena kohe DOC mengandung amoniak yang berbahaya bagi kesehatan DOC. Nah, cara membersihkannya adalah dengan cara alas kertas kita ambil pelan-pelan agar DOC tidak stres. Lalu alas yang sudah kotor kita keluarkan dan diganti dengan yang baru. Nah, ini kondisi alas kandang sudah diganti dengan kertas semen yang masih bersih. Inilah suasana malam hari.
Pada hari yang kelima, suhu udara di dalam brooding box normal, yaitu sekitar 32 derajat Celcius, sehingga ayam tidak kedinginan ataupun kepanasan. Tanda-tanda suhu normal adalah DOC aktif bergerak dan tersebar merata di dalam kandang. Kalau DOC kedinginan, DOC akan bergerombol mendekati lampu dan tidak beraktivitas. Sebaliknya, kalau kepanasan, DOC akan bergerak menjauhi lampu. Pada hari ketujuh, DOC sudah makin besar, sehingga space dalam brooding box makin sempit. Tentunya hal ini akan menghambat pergerakan DOC dan jika terlalu sempit, juga akan menghambat pertumbuhannya. Oleh karena itu, harus segera saya pindah ke brooding box yang lebih luas untuk menampung 100 ekor DOC Alba. Inilah brooding box yang kedua dengan ukuran 1 meter dikali 2 meter yang sudah siap menampung 100 ekor DOC Alba. Sisi-sisi brooding box ini ditutup dengan tirai plastik. Sedangkan alasnya tetap diberi alas kertas semen agar suhu di dalam ruangan tetap hangat. Saat dipindahkan ke brooding box 2, sekalian DOC saya vaksin. Ini vaksin tetes yang sudah saya siapkan. 1 botol vaksin untuk 50 DOC, berarti saya siapkan 2 botol. Inilah saat DOC mau dipindahkan sekaligus divaksin. DOC divaksin satu persatu dengan tetes mata. Inilah kondisi DOC di brooding box yang kedua. Tampak DOC lebih leluasa bergerak karena space untuk beraktivitas lebih luas dari kandang yang pertama. DOC bisa berlarian, lompat-lompat, bahkan ada DOC yang mau terbang. Pada hari ke-9, alhamdulillah DOC semuanya sehat, tidak ada yang mati. Brooding box 2 letaknya di tempat terbuka dan menghadap ke timur, sehingga saat pagi sinar matahari pagi langsung masuk ke dalam brooding. Agar sinar bisa langsung masuk ke kandang, maka tirai penutup saya buka dengan cara digulung ke atas. Untuk minggu kedua, hari ke-7 sampai hari ke-14, takaran pakannya adalah 10 gram per ekor per hari. Jadi, untuk 100 DOC dalam minggu kedua butuh pakan 7 kg untuk 1 minggu ke depan. Pakannya tetap 5-11 full pabrikan. Ini saat timbang pakan, 1 kg per hari untuk 100 ekor. Pada hari ke-11, alhamdulillah DOC sehat semua dan 100% hidup semua. Tampak di video DOC sedang makan pagi fur 5-11 sebanyak setengah kilogram dan setengah kilogramnya lagi akan diberikan pada siang hari. Untuk minumannya tetap saya berikan vitamin dan pagi hari tirai di sisi depan harus dibuka agar sinar matahari pagi langsung masuk ke dalam kandang. Pakan ditebar merata di 3 wadah yang sudah disediakan sehingga DOC tidak berdasarkan di satu wadah saja untuk menghindari DOC terinjak oleh teman-temannya. Nah, pada hari ke-14 saat umur Elba sudah mencapai 2 minggu akan saya lakukan penimbangan untuk memantau progres perkembangan bobot DOC sekaligus sebagai evaluasi manajemen pengelolaan pakan dan kandang. Berat rata-rata DOC kampung Elba umur 2 minggu berkisar antara 70 sampai 80 gram per ekor. Memang ayam Elba dikenal bertubuh kecil, namun produktivitas dengan bobot awal sekitar 38 sampai 42 gram.
Jika pertumbuhannya normal, maka pada umur 14 hari DOC Elba akan mencapai 70-80 gram per ekor. Pencapaian bobot tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan. Protein sangat tinggi pada fase awal, dan manajemen broodings, yaitu pemanasan selama 2 minggu pertama. Kondisi hari ke-13 yaitu tanda-tanda ayam sehat. Hari ini adalah hari ke-13. DOC ada di dalam brooding box 2. Alhamdulillah DOC makin besar dan sehat. Bulu-bulu sudah mulai tumbuh menutupi tubuhnya. Tanda-tanda ayam sehat adalah ayam lincah bergerak, mata bersinar, dan sayap tegap atau tidak turun ke bawah, dan sayap tidak menutupi ekornya. Temboloknya penuh, artinya DOC makannya dengan sangat lahap. Nah, hari ke-13 alas kandang perlu diganti karena sudah kotor dan kohe sudah mulai menebal. Inilah kondisi alas sudah diganti. Alas yang lama, sebelum saya buang ke tempat sampah, saya berikan dulu ke KUB yang saya umbar. Lumayan, masih banyak sisa fur yang bisa dimakan oleh ayam KUB. Nah, saat saya bersih-bersih, DOC Elba ngungsi dulu di brooding box 1. Aduh, kasihan pemirsa, pada saat ini hari ke-13 ada satu DOC yang tidak sehat. Maka DOC ini harus saya karantina di sini agar penyakitnya tidak menular. Inilah kondisi DOC setelah brooding box bersih. Nah, langsung diberi makan. Oke sobat, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada video ini agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.